Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjannah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah MPSI. Dengan saya mempresentasikan rancangan penelitian. Selanjutnya, slide pertama yaitu fenomena. Fenomena di sini yang saya angkat ialah kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini merupakan aspek kepribadian yang sangat penting dalam setiap perkembangan seseorang. Yang paling cocok menurut pendapat ahli ialah menurut Cluster, yang dimana kepercayaan diri yang dipaparkan beliau ialah perasaan yakin atas kemampuan yang dimiliki sehingga individu yang bersangkutan tidak perlu cemas dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Nah, lalu pada slide selanjutnya kesenjangan yang didapatkan ialah kesulitan mengungkapkan pendapat di depan umum. Nah, saat observasi awal saya, ternyata banyak siswa-siswa yang merasakan kesulitan mengungkapkan pendapat di depan umum. Karena jadi masalah ini lumayan serius dan perlu cepat diatasi karena bisa berimbas pada nilai pelajaran di sekolah dan kurang dapat menjalin hubung sosial. Mengapa demikian? Karena berimbas kepada nilai pelajaran di sekolah karena setiap guru menginginkan siswanya itu aktif dalam mata pelajaran, aktif dalam setiap kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Ini sangat membuat siswa-siswa itu kesulitan. Jadi nilainya menjadi menurun. Lalu yang kedua, kurang dapat menjalin hubungan sosial. Nah, di sini karena merasa kurang dapat belum bisa mengungkapkan pendapatnya, siswa ini merasakan bahwa dia tidak dianggap, jadi malah memundurkan, malah menjadi minder pada orang-orang, kepada teman-temannya, sehingga ini perlu diatasi segera. Selanjutnya tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pelatihan asertivitas terhadap kepercayaan diri siswa SMPN 36 Samarinda. Selanjutnya variabel penelitian. Nah, saya menggunakan pendekatan penelitian yaitu eksperimen. Jadi ada di sini variabel Y-nya dulu yaitu kepercayaan diri remaja. Lalu variabel X, suatu yang sangat penting bagi penelitian eksperimen ini, yaitu yang saya angkat ialah pelatihan asertivitas. Jadi pelatihan asertivitas ini menurut Corey suatu pembelajaran untuk mengajarkan individu mengekspresikan pikiran perasaan secara jujur, terbuka dan tidak mengambil hak orang lain. Nah, saya merasa bahwa pelatihan asertivitas ini sangat cocok untuk diberikan kepada siswa yang merasa kurang percaya diri dalam hal belum mampu untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Jadi begitu. Lalu diperkuat juga dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh dari pelatihan asertivitas ini terhadap kepercayaan diri remaja dan menghasilkan suatu pengaruh pelatihan asertivitas ini sangat signifikan bagi diterapkan kepada
siswa yang merasa kurang percaya diri dalam hal belum bisa berpendapat di depan umum. Selanjutnya hipotesis. Nah, hipotesis ini di sini ialah ada pengaruh pelatihan asertivitas terhadap kepercayaan diri remaja. Lalu jenis hipotesis searah atau positif ini ialah ketika semakin sukses pelatihan asertivitas, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan diri remaja. Dan sebaliknya, semakin rendah, semakin ketidaksuksesan dalam melakukan pelatihan asertivitas ini, maka semakin rendah kepercayaan diri remaja. Jadi begitu, searah ini atau positif ini sesuatu yang sejalur gini. Semakin tinggi akan semakin tinggi. Variabel Y dan X itu apabila semakin tinggi, maka itu disebut positif atau searah. Nah, apabila berlawanan arah begini, misalnya variabel Y-nya meningkat, lalu suatu variabel X-nya menurun, berarti itu jenis hipotesis negatif atau tidak searah. Dua arah. Maaf. Lalu selanjutnya subjek penelitian. Nah, subjek penelitian saya itu populasi finite, yaitu kelas 7 SMPN 36. Mengapa disebut finite? Karena peneliti sudah mengetahui berapa jumlah siswa di kelas 7 tersebut. Nah, lalu sampel yang peneliti ambil ialah siswa yang memiliki kriteria kesulitan mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Selanjutnya, jumlah subjek penelitian dengan kriteria siswa yang memiliki kesulitan mengungkapkan pendapatnya di depan umum, peneliti mengambil sekitaran 40 orang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya di depan umum, lalu dibagi menjadi dua kelompok, yang satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen ini yang akan diberi perlakuan dan juga kuesioner. Kuesioner ini diberikan saat sebelum melakukan pelatihan tersebut, juga setelah melakukan penelitian. Jadi dikasihnya 2 kali, sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, yang selanjutnya kelompok kontrol ini yang hanya diberikan kuesioner. Jadi sebelum itu teknik sampling dulu yang saya pilih, yang saya gunakan yaitu teknik sampling non-random atau non-probability. Karena sampel yang saya pilih sesuai dengan kriteria yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Jadi begitu. Jadi di dalam teknik sampling ini ada 2 teknik, yaitu random dan non-random. Jadi saya memilih random karena ini tadi yang memiliki kriteria, tidak asal memilih. Jadi saya benar-benar menetapkan bahwa orang ini benar-benar merupakan memiliki kriteria yang saya hendaki gitu. Baru di sini instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yang saya gunakan ialah skala psikologis. Mengapa skala psikologis? Karena saya ingin mengukur mengukur sikap atau perilaku seseorang, bukan menyimpulkan data atau hal sebagainya. Jadi saya menggunakan skala psikologis. Selanjutnya teknik analisis data, yang saya gunakan ya teknik Veillard Simplicity Test dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Nah, teknik Veillard Simplicity Test ini
merupakan perbandingan antara dua kelompok, dua sampel tadi, sampel kontrol dan sampel sampel eksperimen. Nah, jadi melihat perbandingan apakah di yang eksperimen ini, kelompok eksperimen ini tinggi tingkat kepercayaan dirinya, atau sama saja setelah kedua kelompok ini sama saja tingkat kepercayaan dirinya. Jadi di situ kita bisa melihat perbedaan keduanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.